CV League 2025 menjadi ajang yang penuh ujian bagi timnas voli putri Indonesia. Dari total 6 pertandingan di 2 leg, tak satu pun berakhir dengan kemenangan. Di leg pertama, Indonesia kalah 3 kali berturut-turut dari Thailand, Vietnam, dan Filipina. Harapan bangkit di leg kedua pun pupus setelah kembali menelan kekalahan dari lawan yang sama. Setiap kekalahan bukan hanya menambah catatan buruk, tapi juga memukul mental para pemain. Set demi set berjalan dengan tempo yang terkadang menjanjikan, namun berakhir anti-klimaks. Dalam beberapa momen, tim memang sempat memberikan perlawanan sengit, tetapi selalu gagal menutup set dengan kemenangan. Kondisi ini membuat para penggemar bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar timnas? Kekalahan beruntun seperti ini jarang terjadi di level internasional, terlebih untuk tim yang punya potensi besar seperti Indonesia. Sorotan pun mulai mengarah pada keputusan-keputusan taktis pelatih kepala. Nama Octavian, pelatih kepala timnas voli putri Indonesia, kini menjadi pusat perdebatan panas. Kritik demi kritik bermunculan, terutama terkait rotasi pemain yang dinilai tidak konsisten dan sulit dipahami. Publik merasa strategi yang diterapkan justru melemahkan potensi tim. Kebijakan rotasi yang terlalu sering membuat chemistry antar pemain tidak terbangun dengan baik. Formasi starter berubah-ubah tanpa pola yang jelas, membuat para pemain sulit beradaptasi di lapangan. Keputusan inilah yang dinilai menjadi penyebab mengapa serangan dan pertahanan tim tampak kurang padu. Di kalangan pecinta voli, mulai muncul keraguan apakah Octavian mampu membawa tim keluar dari tren negatif. Namun di sisi lain, ada juga yang masih percaya bahwa strategi yang ia terapkan adalah bagian dari rencana jangka panjang untuk menghadapi event yang lebih besar. Laga melawan Filipina di leg kedua menjadi puncak kemarahan publik. Di pertandingan itu, Megawati Hangestri Pertiwi, salah satu pemain paling berpengaruh di Asia, tak dimainkan sejak awal. Keputusan itu membuat serangan Indonesia terlihat tumpul dan mudah dibaca lawan. Ketika akhirnya Megawati dimasukkan di akhir set terakhir, perubahan langsung terlihat. Serangan Indonesia menjadi lebih agresif, dan poin demi poin mulai terkumpul. Namun, momentum itu datang terlambat. Filipina sudah unggul jauh dan akhirnya memastikan kemenangan. Banyak pengamat menilai keputusan ini sebagai kesalahan fatal. Menyimpan senjata utama di bangku cadangan terlalu lama membuat peluang menang hilang. Kejadian ini pun menjadi bahan diskusi hangat di media sosial dan forum olahraga nasional. Dua analis voli nasional, Andi Pratama dan Rizky Mahendra, tak ragu melontarkan kritik pedas. Andi menyebut, rotasi yang dilakukan Coach Octavian sulit dipahami. Dalam momen krusial, pemain kunci seperti Megawati harusnya jadi starter. Baginya, mempertahankan Mega di bangku cadangan memberi keuntungan besar bagi lawan. Sementara itu, Rizky memberikan perumpamaan yang tak kalah tajam. Ia mengatakan, ini seperti memulai pertandingan tanpa peluru utama. Menurutnya, Megawati bukan hanya mesin poin, tapi juga sumber motivasi bagi rekan-rekannya di lapangan. Masuk di akhir set saat posisi tertinggal, menurutnya, sudah terlambat. Statistik pun memperkuat kritik mereka. Dalam 3 laga di leg kedua, persentase serangan sukses Indonesia hanya 34%. Namun saat Megawati dimainkan di set keempat melawan Filipina, angka itu melonjak menjadi 47%. Meski tetap kalah, fakta ini menjadi bukti betapa besar pengaruh Megawati di lapangan. Kekecewaan publik memuncak usai laga melawan Filipina. Tagar mainkan Mega menjadi trending di platform Twitter wilayah Indonesia. Ribuan komentar mengalir, sebagian besar mempertanyakan keputusan pelatih yang dinilai merugikan tim. Tidak hanya dari Indonesia,
beberapa komentator asing juga ikut bersuara. Seorang komentator asal Filipina menulis, "Strange to see Megawati on the bench for so long. She is a game changer." Reaksi ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut aneh bahkan di mata pengamat internasional. Meski kritik mengalir deras, sebagian pendukung Octavian mencoba melihat sisi positif. Mereka berpendapat bahwa ini adalah bagian dari eksperimen strategi untuk persiapan jangka panjang. Namun, bagi mayoritas penggemar, CV League seharusnya dijadikan ajang pembuktian, bukan sekadar uji coba. Sebelum dikenal luas di tanah air, Megawati hanyalah nama yang jarang disebut di media. Popularitasnya melesat saat ia membela Red Sparks di Liga Voli Korea. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu top scorer liga. Perjalanan menuju puncak itu tidak mudah. Megawati sempat merasakan tekanan berat di awal kepindahannya ke Korea. Adaptasi dengan budaya, bahasa, dan pola latihan yang intens membuatnya nyaris menyerah. Bahkan, di masa-masa itu, ia sempat berpikir untuk pulang. Namun, kesempatan emas itu tidak ia sia-siakan. Dengan tekad kuat, Megawati terus berlatih dan perlahan mendapatkan kepercayaan dari pelatih Ko Hee-jin. Keputusan bertahan ini menjadi titik awal dari kebangkitannya di kancah voli Asia. Di tengah rasa lelah dan keraguan, Megawati teringat pesan ibunya yang selalu menyemangatinya dari jauh. "Jangan pulang kalau tidak membawa apa-apa," kata sang ibu. Kalimat sederhana itu menjadi energi yang membuat Mega terus melangkah. Ia menyadari bahwa keputusannya berangkat ke Korea adalah pengorbanan besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga keluarganya. Pulang tanpa hasil bukanlah pilihan. Maka, setiap rasa sakit dan lelah ia hadapi dengan tekad untuk membanggakan orang tua. Perlahan tapi pasti, kerja keras itu berbuah hasil. Megawati mulai mendapat peran penting dalam tim, dan namanya kian dikenal. Ia membuktikan bahwa perjuangan dan kesabaran selalu membawa hasil yang manis. Meski jauh dari tanah air, Megawati beruntung memiliki lingkungan tim yang suportif. Pelatih Ko Hee-jin dan rekan-rekan setim sering menghiburnya ketika ia merasa homesick. Salah satunya dengan mengajaknya makan di restoran Indonesia di Korea. Bersama pemain seperti Lee So-young, Mega kerap menghabiskan waktu makan bersama di sela jadwal padat. Bagi Mega, momen sederhana ini sangat berarti. Kehangatan itu membuatnya merasa seperti berada di tengah keluarga kedua. Tak jarang, Ko Hee-jin menunjukkan foto-foto kebersamaan mereka. Semua itu menjadi pengingat bahwa ia tidak berjuang sendirian. Dukungan dari tim membuat Mega semakin nyaman dan percaya diri di lapangan. Musim 2023 hingga 2024 menjadi salah satu puncak karir Megawati. Ia mencetak 736 poin dan menjadi top scorer Red Sparks, sekaligus peringkat ke-7 di keseluruhan liga. Rasio keberhasilan serangannya mencapai 43,95%, angka yang menempatkannya di peringkat ke-4 liga. Memasuki musim 2024 hingga 2025, performanya semakin mengkilap. Hingga putaran ke-6 liga, ia menorehkan 729 poin dan memimpin dalam beberapa kategori serangan. Kontribusinya membantu Red Sparks mengamankan posisi kedua di klasemen reguler. Statistik ini membuktikan bahwa Megawati bukan sekadar pemain berbakat, tetapi juga salah satu yang paling konsisten di Asia. Tak heran jika namanya kini disejajarkan dengan bintang-bintang voli dunia. Di Indonesia, Megawati kini memiliki popularitas yang setara dengan Kim Yeon-keung di Korea. Ia menjadi wajah iklan berbagai produk dan idola bagi penggemar voli di tanah air. Keberadaannya di lapangan selalu menjadi magnet bagi penonton. Namun, statusnya di timnas kini menjadi pertanyaan besar.
Apakah pelatih Octavian akan kembali menjadikannya starter utama, atau keputusan kontroversial di CV League akan terulang? Jawaban ini akan menentukan masa depan tim di kompetisi berikutnya. Satu hal yang pasti, Megawati telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang tak tergantikan. Bagi publik, ia adalah simbol harapan, sekaligus pengingat bahwa kerja keras dan keteguhan hati mampu menembus batas apapun.